Selamat datang di mata kuliah Perencanaan dan Pemeriksaan Pajak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai dasar-dasar perencanaan pajak. Apa saja yang akan kita pelajari di dalam sesi kali ini? Kita akan mulai dengan pendahuluan, yaitu kita berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan perencanaan pajak dan segala macam aspek yang terkait dengan perencanaan pajak. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan di bidang perpajakan. Lalu kita akan membahas sekilas mengenai strategi pajak yang umumnya diberlakukan di level perusahaan maupun orang pribadi. Yang keempat, kita akan belajar mengenai manajemen perpajakan, hanya sebagian reviewnya saja, karena kita akan lebih fokus ke bagian perencanaannya yang masuk di dalam sesi terakhir di dalam pertemuan hari ini. Nah, kenapa harus ada pajak dan kenapa pajak harus direncanakan? Kita kembali kepada hakikat Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana ada pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa segala pajak dan pungutan-pungutan yang lain itu bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara yang pemungutannya ditanggung atau berdasarkan dengan undang-undang. Dari pernyataan pasal 23 ayat 2 ini, kita mendapatkan informasi bahwa pajak itu adalah bersifat memaksa, artinya untuk keperluan negara, untuk pembiayaan keperluan negara, maka pajak boleh dipungut dengan cara yang sudah diatur oleh undang-undang, di mana dikenakan langsung dari penghasilan kita. Itu adalah porsi yang paling besar. Nah, bagaimana dampak dari penerapan undang-undang tersebut di dalam kehidupan kita? Maka pajak menjadi faktor dominan di dalam sektor real pembangunan di Indonesia. Karena sektor real ini yang mendapatkan profit paling tinggi, sehingga menjadi objek pajak yang paling besar. Dan otomatis efeknya adalah sumber pendapatan negara yang paling utama itu dari pajak. Dan itu digunakan juga untuk proses pembangunan nasional, seperti yang tercantum di dalam ketentuan perundang-undangan di negara kita, di mana kita bisa melihat reformasi pajak yang pertama yang terjadi dari tahun 83 itu merubah sistem perpajakan yang tadinya dari official assessment menjadi self-assessment. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan, mempermudah proses penarikan pajak dari masyarakat kepada negara. Nah, kita lihat yang kedua. Lalu dari sisi pengusaha seperti apa? Pengusaha akan menilai kinerjanya dia itu dari laba yang dihasilkan atau profit yang dihasilkan. Sehingga dengan laba yang maksimum, pengusaha ingin memaksimalkan kesejahteraan para pemegang sahamnya atau investornya. Yang kedua, karena pungutan pajak bersifat memaksa, maka mereka membutuhkan strategi. Strategi untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan. Kenapa ini harus diminimalkan? Karena beban pajak merupakan faktor pengurang laba. Salah satu bagian yang cukup signifikan dalam pengurang laba adalah pajak. Di mana kalau perusahaan porsinya adalah 25%, ya, seperti dengan tarif pajak badan. Kemudian yang ketiga adalah mengenai asumsi rasionalitas dari wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha sekecil mungkin membayar pajaknya, asalkan dia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan terdapat kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak, karena di Indonesia kita mendapatkan bahwa wajib pajak yang lain pun melakukan hal yang sama, bahkan mungkin tidak terdeteksi. Ini menjadi sebuah poin yang perlu kita kritisi bersama. Sehingga dari beberapa artikel saya menemukan ada beberapa ungkapan dari para pengusaha, yaitu yang cukup signifikan atau yang cukup berpengaruh ada dua ini. Kalau mereka bisa tidak membayar pajak, mengapa harus membayar pajak untuk saat ini? Artinya mereka ingin berusaha menghemat segala macam pengeluarannya, khususnya untuk beban pajak. Yang kedua, kalau bisa membayar pajak yang lebih kecil, mengapa saya harus membayar pajak yang lebih besar? Ini adalah beberapa
ungkapan yang muncul dari sisi pengusaha, di mana mereka sebetulnya mau saja membayar pajak, tetapi menggunakan porsi yang lebih kecil daripada yang ketentuannya. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan pengusaha tersebut, kita membutuhkan sebuah mekanisme di mana pajak itu akan diatur supaya lebih efisien di dalam pengeluaran perusahaan. Disinilah peran perencanaan pajak muncul. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pajak? Ya adalah sebuah proses ya. Jadi itu bukan sebuah teknik ya, tetapi sebuah proses untuk mengatur supaya hutang pajak baik dari pajak penghasilan maupun dari pajak-pajak yang lainnya itu berada dalam jumlah yang minimal. Artinya ada pembayaran pajak tetap ya, tetapi jumlahnya minimal selama dia tidak melanggar ketentuan undang-undang, khususnya undang-undang pajak. Ya. Perencanaan pajak juga merupakan bagian awal, artinya bagian tahap awal saja dari manajemen perpajakan. Nanti kita akan membahas sedikit mengenai apa itu manajemen perpajakan. Berikutnya kita akan melihat ada 4 area pekerjaan di bidang perpajakan. Yang pertama adalah area tax compliance atau kepatuhan perpajakan, di mana pekerjaan ini adalah memastikan bahwa ada kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak, seperti administrasi, pembukuan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelaporan, sampai kepada pemeriksaan. Nah, ini biasa dilakukan di bagian Direktorat Jenderal Pajak. Pekerjaan pajak yang kedua adalah tax planning, yang mengatur strategi dari sisi akuntansi maupun keuangan, dan juga kewajiban perpajakan, supaya kita tidak melanggar peraturan perpajakan. Nah, profesi yang kedua ini kita bisa kenal dengan nama konsultan pajak. Yang ketiga adalah tax litigation, yaitu sebuah pekerjaan yang mengupayakan penyelesaian perselisihan kasus atau sengketa pajak, baik antara wajib pajak dengan pihak kantor pajak. Nah, ini yang sering kita dengar dengan nama pengacara pajak, jenis pekerjaannya. Yang terakhir adalah dari sisi akademisi atau tax research, di mana pekerjaan perpajakan ini adalah mencari proses, jawaban, dan solusi, bahkan memberikan rekomendasi atas permasalahan perpajakan yang terjadi di masyarakat. Nah, mari kita bahas mengenai strategi perpajakan. Strategi perpajakan utama yang sering dilakukan manusia atau dilakukan oleh masyarakat kita adalah tax saving. Apa itu tax saving? Yaitu upaya untuk mengefisiensi beban pajak dengan cara kita memilih tarif mana yang lebih rendah untuk kita pakai di dalam perpajakan. Sebagai contoh, kita bisa memilih penggunaan natura untuk karyawan, di mana natura sebetulnya adalah bukan objek pajak. Sehingga kalau kita mau mengurangi beban pajak perusahaan, kita harus menjadikan natura menjadi penghasilan karyawan. Contohnya misalnya, kalau dulu ada tunjangan bahan pokok atau sembako, misalkan dalam bentuk beras, tepung, minyak, dan sebagainya, itu dihilangkan, diganti dalam bentuk uang tunai, sehingga masuk menjadi tambahan penghasilan karyawan. Efeknya apa? Beban pajak badan itu menjadi turun, karena non-objek pajaknya dihilangkan, natura itu sudah tidak ada, tetapi diganti menjadi penghasilan tambahan untuk si karyawan. Otomatis gaji karyawan naik sedikit gitu ya. Tetapi PPh untuk orang karyawan juga mengikuti kenaikan gaji. Gaji karyawan naik, pajak penghasilan karyawan naik, tetapi pajak penghasilan badan turun. Nah, kenapa ini termasuk efisien ya? Karena pajak badan tarifnya 25%, sedangkan pajak orang pribadi atau pajak karyawan dari 5%. 5%, 15%, 25%, dan 30%. Otomatis, kenaikan gaji karyawan itu mendapatkan tarif pajak yang lebih kecil. Selama penghasilannya masih di bawah 200 juta, dia dikenakan pajak 15% maksimal. Dan ini di bawah dari pajak badan. Nah, khusus untuk penghasilan kena pajak yang di atas 100 juta dan yang tidak final, maka efeknya adalah penurunan pajak badan itu lebih besar daripada penurunan pajak orang pribadi atau PPh penghasilan 21 untuk orang pribadi. Yang kedua, strategi yang dilakukan adalah tax avoidance, yaitu berusaha mengefisiensi beban pajak dengan cara melakukan perubahan transaksi
dari yang objek pajak ke yang non-objek pajak. Nah, kita bisa ambil contoh dari Natura tadi. Ya. Natura bisa jadi kita masukkan sebagai bagian dari PPh badan ya. Tetapi ini dikhususkan untuk mereka yang pajak orang pribadinya atau WPOP-nya itu final atau untuk UMKM atau untuk yang penghasilannya kecil. Sehingga ini menimbulkan efek yang cukup signifikan di kompensasi rugi fiskal dengan catatan perusahaan sedang dalam kondisi rugi. Tapi kalau posisinya masih profit, strategi ini tidak bisa dilakukan. Nah, beberapa strategi pajak lain yang umumnya dilakukan adalah melakukan penundaan atau penggeseran pembayaran pajak. Satu hari aja kita bisa geser dari tanggal 31 Agustus ke 1 September. Itu menunda pembayaran pajak minimal 20 hari, karena pelaporannya kan selisihnya 15-20 hari. Yang kedua, optimalisasi kredit pajak. Sebagai contoh, PPh pasal 22 untuk BBM atau bahan bakar minyak. Kalau kita beli dari Pertamina, kita dapat pasal tarifnya lebih rendah dibandingkan kalau kita beli dari pihak yang ketiga. Strategi lain adalah menghindari lebih bayar atau menghindari kelebihan pembayaran pajak. Bagaimana caranya? Sejauh ini ada dua yang cukup efektif. Yang pertama adalah mengajukan pengurangan untuk pasal 25 atau cicilan pajak. Itu biasanya cepat sekali diproses oleh pemerintah. Yang kedua adalah mengajukan pembebasan untuk PPh impor. Nah, ini tentunya dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan strategi terakhir yang memang pasti berdampak adalah yang menghindari adanya pelanggaran peraturan. Artinya kita mengikuti tata cara ketatanan perpajakan yang sudah berlaku di masyarakat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan manajemen perpajakan? Manajemen perpajakan ini adalah pola umum atau keseluruhan pola yang kita lakukan di dalam proses perencanaan pajak. Yaitu sebuah upaya menyeluruh baik perusahaan maupun organisasi untuk mengelola perpajakan secara 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Sehingga nanti kontribusinya akan memberikan hasil yang maksimal kepada perusahaan. Nah, fungsi dari manajemen perpajakan ada 3. Yang pertama adalah dari sisi tax planning. Ya. Sisi tax planning adalah merencanakan bagaimana kita melakukan efisiensi pajak menggunakan loopholes atau celah-celah perpajakan yang ada. Ada 3 teknik yang akan kita pelajari nantinya, yaitu teknik penghindaran atau avoidance, memanfaatkan kelemahan peraturan. Ya. Yang kedua adalah teknik penggelapan, tapi ini tidak kita anjurkan dengan sisi keseluruhan aspeknya ya. Artinya di sini ada tindakan kriminal yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Kita akan belajar seperti apa tindakan-tindakan yang dimaksud sehingga kita terhindar dari masalah perpajakan tersebut. Yang ketiga adalah penghematan atau saving, yang berarti kita akan melakukan tax planning sesuai dengan peraturan yang ada. Tidak terlalu banyak perubahan signifikan dalam pembayaran pajaknya. Yang kedua adalah masalah tax administrasi atau tax compliance, yaitu usaha kita untuk memenuhi kewajiban perpajakan dari sisi membayar dan melaporkan supaya tepat waktu. Dan yang terakhir adalah tax audit, strategi mengenai pemeriksaan pajak, ya, termasuk di dalam keberatan dan banding. Ini juga menjadi porsi dari perkuliahan kita di setelah UTS nanti. Nah, apa saja objek perencanaan pajak? Objek perencanaan pajak itu ada 3, yaitu kita bisa menyasar perbedaan tarif pajak yang berbeda, yang lebih rendah kita bisa pakai untuk proses perencanaan. Yang kedua, kita bisa lihat dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Mana yang memberikan DPP lebih rendah, itu yang akan kita pakai. Yang ketiga, kita perlu strategi atau ilmu yang cukup banyak untuk mengetahui loopholes celah-celah pajak atau membuat yang namanya tax shelter, ya, di mana kita bisa membuat area-area yang bebas dari pemungutan pajak, misalnya di area berikat atau di area-area perusahaan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, dan membuat yang namanya tax havens. Ya. Tax haven ini artinya kita mengalihkan beban pajak kita ke negara-negara lain yang memang di sana free of tax atau bebas dari perpajakan. Nah, apa manfaat kita melakukan perencanaan pajak?
Sejauh ini ada dua yang cukup berpengaruh. Yang pertama pasti menghemat kas keluar kita, artinya beban pajak perusahaan itu menjadi lebih ringan. Yang kedua kita bisa mengatur cash flow. Cash flow untuk perusahaan antara keluar masuk uang ya, artinya di sini ada kalanya impor dan ekspor, itu juga ada tarif pajaknya, dan kita bisa mengatur pengeluaran kita atau keuangan kita itu menjadi lebih efisien. Tujuan dasar dari melakukan perencanaan pajak ini ada 4. Yang pertama adalah kita akan menciptakan beban pajak terhutang pada kondisi yang paling minimal. Tujuan yang kedua adalah kita akan membuat laba perusahaan kita menjadi lebih optimal. Ini dua sisi yang berbeda, tapi bisa kita lakukan bersamaan di dalam perencanaan pajak. Yang ketiga terkait dengan tax surprise. Ya. Kita akan berusaha meminimalkan yang namanya tax surprise atau kejadian-kejadian yang eksepsional di bidang perpajakan. Misalnya kalau terjadi pemeriksaan pajak atau bahkan ke pengadilan pajak. Yang keempat tentunya kita akan berusaha memenuhi kewajiban perpajakan, baik orang pribadi maupun badan. Nah, bagaimana melakukan perencanaan pajak yang baik? Ya. Ada 3 konsep dasar untuk melakukan perencanaan pajak yang baik. Yang pertama, tidak melanggar peraturan. Itu sudah jelas ya. Artinya di sini dengan mengikuti ketentuan undang-undang, kita bisa terbebas dari masalah hukum. Yang kedua, secara bisnis itu masuk akal atau reasonable. Strategi yang kita pakai itu terjadi di dunia bisnis, bisa diterima oleh dunia bisnis, dan juga bisa diterima oleh pemerintah. Yang ketiga, yang selalu dipastikan adalah memiliki bukti pendukung yang cukup dan memadai, seandainya nanti terjadi pemeriksaan pajak. Lalu, kapan kita harus melakukan perencanaan pajak? Ada 3 kondisi utama di mana kita bisa melakukan perencanaan pajak. Pada saat mendirikan usaha, kita bisa melakukan proses pemeriksaan pajak di situ. Kemudian saat menjalankan usaha, bahkan sampai pada saat menutup usaha. Ini artinya apa? Pada saat Anda memiliki usaha, dari mulai dia hidup sampai dia tutup, ya, kita selalu melakukan perencanaan pajak. Seperti apa bentuknya, kita akan lihat di konsepsinya nanti. Nah, di Indonesia terdapat juga perlawanan pajak. Perlawanan pajak ada 2 mekanisme, perlawanan pasif dan aktif. Yang dimaksud pasif adalah kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang menghambat atau mempersulit dalam upaya proses pemungutan pajak. Yang kedua adalah perlawanan aktif, yaitu yang berusaha untuk menghindari pajak secara langsung, baik dari sisi avoidance, kita hindari langsung, evasion, kita lakukan penggelapan, maupun dengan saving, atau kita lakukan penyimpanan. Nah, masalah utama wajib pajak adalah lalai. Nah, kelalaian wajib pajak itu disebabkan murni karena 4 faktor. Yang pertama karena dia tidak tahu atau ignorant terhadap peraturan perpajakan. Yang kedua karena memang dia melakukan kesalahan, ya ada error di situ. Yang ketiga adanya misunderstanding atau kesalahpahaman atas peraturan perpajakan dengan praktek. Jadi antara yang tertulis di aturan undang-undang dengan praktek di lapangan. Yang terakhir adalah karena kealpaan atau memang kita lupa sama sekali untuk melakukan proses pemungutan pajak sampai kepada pelaporan perpajakan. Bagaimana cara-cara melakukan pengelakan pajak? Nah, ini yang saya kumpulkan dari beberapa artikel, bisa dengan cara melakukan shifting atau penggeseran pajak. Contohnya menggeser periode tadi dari 31 Agustus ke 1 September. 1 hari geser tanggal itu bisa menghemat 20 hari pembayaran pajak. Yang kedua dengan cara kapitalisasi, yaitu mengurangi harga objek pajak sebelum sampai ke pembeli. Jadi dasar pengenaan pajaknya lebih sedikit atau lebih rendah. Yang ketiga dengan cara transformasi. Ini beban pajak atas produk itu ditanggung oleh pabrik atau perusahaan. Yang keempat dengan cara avoidance, membuat rekayasa yang sesuai dengan undang-undang. Yang kelima dengan cara evasion, membuat rekayasa pajak tetapi dengan cara melanggar ketentuan undang-undang. Dan yang terakhir, exemption, melakukan pengecualian pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikhususkan atau yang spesial dari Dirjen Pajak. Nah, tahapan pokoknya itu ada 5. Yang pertama kita harus buat analisis
data dari si wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Yang kedua, bikinlah perhitungannya atau membuat model perhitungannya dulu. Ini sudah optimal atau belum? Lalu lakukan evaluasi. Setelah lakukan evaluasi, cari kelemahan dari model tersebut atau perhitungan tersebut. Jangan-jangan ada peraturan perundang-undangan yang kita lost, yang kita nggak perhatikan. Baru yang terakhir, kalau sudah sesuai semuanya, lakukan pemutakhiran perencanaan tersebut. Sehingga klien kita tahu, kemudian Dirjen Pajak juga bisa memahami perbedaan peraturannya, dan sebagai konsultan pajak kita juga tahu strategi kita itu efisien. Nah, di sini ada sedikit warning untuk yang akan melakukan perencanaan pajak. Batasan antara tax avoidance atau penghindaran pajak dengan tax evasion itu sangat tipis. Sehingga seringkali kalau kita berusaha untuk melakukan tax avoidance, justru kita terjebak justru melakukan tax evasion atau melakukan penggelapan pajak karena kita tidak paham betul seluk-beluk aturan perpajakan. Jadi hati-hati ya di situ ya. Berikut ada beberapa langkah praktis dalam melakukan perencanaan pajak. Yang pertama, lihat dulu, cek usahanya. Yaitu kita pastikan penghasilannya stabil. Atau kita buat range lah ya, misalnya penghasilannya 1 miliar sampai 2 miliar per tahun. Dia harus stabil di situ selama bertahun-tahun, selama beberapa periode, untuk kita melakukan proses perencanaan dengan cara perbedaan tarif. Yang kedua, kita bisa mempercepat atau menunda penghasilan maupun biaya di periode-periode jendela, misalnya akhir bulan, akhir tahun. Yang ketiga, langkah praktisnya adalah bisa dengan melakukan diversifikasi penghasilan. Pendapatan kena pajaknya dipecah jadi beberapa sumber, sehingga nanti perhitungan pajaknya bisa berbeda-beda. Atau kita bisa juga melakukan transformasi dari revenue menjadi gain. Ya. Kalau revenue kan dari penghasilan utama kita, sedangkan gain itu bukan. Dari pendapatan yang sifatnya insidental. Tarif pajaknya beda. Ya. Kalau revenue dia tarifnya tetap, kalau gain dia tarifnya per transaksi. Langkah praktis apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, mencari keuntungan sebesar-besarnya sebelum ada potongan atau diskon. Ini sangat kita anjurkan. Karena kalau kita mendapatkan potongan atau diskon yang tinggi, otomatis pajak kita juga akan berdampak di situ. Minimal pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya nanti. Apakah bentuk yang bagus itu dalam bentuk perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan dalam bentuk CV, firma, atau bahkan dengan bentuk PT. Mana yang optimal untuk kalian atau untuk dilakukan proses pemeriksaan pajaknya, maka kita bisa pilih di situ. Yang terakhir adalah mendirikan usaha dalam satu koridor, sehingga ada keseragaman peraturan dan tarif pajak. Nah, ini memang langkah-langkah yang praktis ya, tetapi banyak sekali perusahaan di Indonesia sekarang justru membuatnya lebih dari satu koridor. Kita ambil contoh yang lebih mudah saja, misalnya PT Mayora. PT Mayora membuat industri bidang makanan dan minuman, tapi dia juga melebarkan sayap ke industri keuangan dengan munculnya Bank Mayora. Itu seperti contohnya seperti itu ya. Sinarmas juga sama. Sinarmas dari perusahaan properti muncul ke perusahaan makanan dan minuman, dan sekarang muncul perbankan dan juga ada education. Sekarang pendidikan juga sudah muncul. Artinya lebih dari satu koridor sehingga aturan perpajakannya pasti berbeda-beda di masing industri tersebut. Nah, kita butuh perangkat untuk melakukan perencanaan pajak. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita paham ketentuan perpajakan. Jadi perangkat kita yang pertama adalah undang-undang perpajakan. Kita harus paham aturannya, kita harus tahu apa saja mekanisme yang dilakukan. Yang kedua, belajar tax treaty atau penghindaran pajak berganda, baik secara regional maupun global. Perangkat yang ketiga adalah administrasi dan dokumentasi pajak. Semuanya harus rapi dan baik. Yang keempat, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Sama siapa? Sama kepala divisi, sama top manajemen, asosiasi pajak, konsultan pajak, bahkan ke kantor pelayanan pajak. Dan yang terakhir, uji coba implementasi perencanaan kita. Ini adalah perangkat yang utama yang kita gunakan dalam melakukan proses perencanaan pajak. Nah,
Mari kita lihat konsepsi situasi atau kapan kita akan melakukan perencanaan pajak. Ada 7 konsepsi dasar atau situasi dasar. Yang pertama ada saat mempertimbangkan bentuk usaha, mau bentuk CV, mau bentuk firma, atau mau bentuk PT. Masing-masing punya ketentuan perpajakan yang berbeda, punya aturan main yang berbeda. Yang kedua, saat mempertimbangkan struktur usaha. Kita mau bikin parent company atau subsidiary company, mau bikin head office atau branch office. Nah, itu perhatikan, semuanya punya ketentuan pajak dan ketentuan pelaksanaan operasional yang berbeda-beda. Yang ketiga, saat terjadi perubahan kepemilikan dalam bentuk merger, artinya dua perusahaan jadi satu, jadi ada satu perusahaan yang kita tutup, atau bahkan akuisisi. Kita menggunakan atau mengakuisisi perusahaan lain yang mungkin sedang mengalami rugi, kita masukkan ke dalam perusahaan kita. Aturan dasar perpajakannya beda, tarifnya juga berbeda. Saat mempertimbangkan transaksi dalam rangka proses meminimalkan beban pajak. Nah, transaksi yang bisa kita pilih adalah transaksi impor, jual beli, ataupun leasing. Ini yang bisa kita kerjakan untuk perencanaan pajak. Situasi lain seperti apa ketika kita merencanakan pajak? Pada saat kita memperoleh penghasilan, itu sudah pasti. Ya. Pastikan PKP kita, penghasilan kena pajaknya, itu cukup besar untuk satu periode. Sehingga kalau ada masalah perpajakan, kita bisa cover dengan baik. Yang berikutnya adalah kalau terjadi perubahan status si wajib pajaknya. Kalau orang pribadi dari perusahaan aktif menjadi pensiunan. Bisa juga dari status perubahan perkawinan atau status perubahan pisah harta. Dan situasi terakhir yang akan kita rencanakan adalah pada saat si wajib pajak menjual aset, membubarkan usaha, atau bahkan meninggal dunia. Karena di situ ada pajak atas warisan. Berikut adalah informasi atau semua itu tadi ada informasi yang kita gunakan sebagai dasar-dasar dalam kita melakukan proses perencanaan pajak. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau sesi berikutnya mengenai strategi yang pertama, yaitu bagaimana melakukan efisiensi dari pemilihan badan usaha. Sampai ketemu di materi yang berikutnya. Terima kasih.